Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi di mata pelajaran Sejarah Indonesia. Di pertemuan kali ini, mari kita lanjutkan materi kita dalam pembahasan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Antara lain yang pertama adalah Kerajaan Sunda, Kerajaan Sriwijaya, dan Kerajaan Kediri. Mari kita mulai dari Kerajaan Sunda atau dikenal dengan nama Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Sunda adalah kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha, terletak di wilayah barat Pulau Jawa yang meliputi Provinsi Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah. Kerajaan Sunda merupakan kerajaan bawahan dari Kerajaan Tarumanegara. Selain itu, ada juga Kerajaan Galuh. Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh ini merupakan kerajaan kecil di bawah kepemimpinan Kerajaan Tarumanegara. Pada masa lalu di Asia Tenggara ada kebiasaan menyebut nama kerajaan dengan nama ibu kotanya. Sehingga Kerajaan Sunda sering disebut sebagai Kerajaan Pajajaran. Karena ibu kota dari Kerajaan Sunda adalah Pakuan Pajajaran. Kerajaan ini juga memiliki 2 kawasan pelabuhan utama, yakni berada di Sunda Kelapa dan Banten. Selanjutnya, mari kita membahas mengenai sumber-sumber sejarah dari Kerajaan Sunda atau Kerajaan Pajajaran. Yang pertama adalah Prasasti Canggal yang berangka tahun 732 Masehi. Prasasti ini adalah prasasti yang menyebutkan seorang bernama Sanjaya yang membangun sebuah tempat pemujaan untuk dewa Siwa di Gunung Wukir, Jawa Tengah. Disebutkan pula Sana dan Sanaha, yaitu orang tua dari Sanjaya. Sumber sejarah kedua yaitu adalah cerita Parahyangan. Cerita Parahyangan merupakan naskah berbahasa Sunda kuno pada abad ke-16. Dijumpai keterangan Sanjaya yang dikatakan sebagai anak Raja Sana yang berkuasa di Kerajaan Galuh. Sumber sejarah selanjutnya adalah Bujangga Manik. Bujangga Manik merupakan naskah kuno sebagai sumber utama tentang kehidupan sehari-hari Kerajaan Pajajaran dari abad ke-15 sampai ke-16. Sumber sejarah yang selanjutnya adalah Prasasti Sang Hyang Tapak. Prasasti ini ditemukan di Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat. Prasasti ini menggunakan bahasa Jawa kuno dan huruf Kawi. Isi dari prasasti ini yaitu menyebutkan seorang raja bernama Maharaja Sriwijaya Bupati yang berkuasa di Parahyangan, Sunda atau Kerajaan Sunda. Pada prasasti ini menyebutkan adanya pemujaan terhadap tapak kaki dan Raja Jaya Bupati memeluk agama Hindu Siwa. Raja Jaya Bupati digantikan Rahyang Niskala Wastu Kencana atau dengan nama Raja Sri Baduga Maharaja. Selanjutnya, mari kita lanjutkan pembahasan tentang kehidupan sosial politik dari Kerajaan Sunda. Menurut cerita Parahyangan, Kerajaan Sunda didirikan oleh Tarusbawa pada 591 Saka. Kerajaan Sunda merupakan kerajaan bawahan dari Tarumanegara.
Seperti yang kita tahu, bahwa raja terakhir dari kerajaan Tarumanegara merupakan Raja Linggawarman. Raja Linggawarman memiliki 2 orang putri. Anaknya yang sulung bernama Dewi Manasih, yang menikah dengan Tarusbawa. Dan mendirikan kerajaan yang dinamakan Kerajaan Sunda atau Kerajaan Pajajaran. Anak yang kedua adalah Soba Kencana, yang menikah dengan Dapunta Hyang Sri Janayaga, yang mendirikan Kerajaan Sriwijaya. Sepeninggal Raja Linggawarman, kekuasaan dari Kerajaan Tarumanegara pun turun ke Tarusbawa, menantunya. Hal ini menyebabkan penguasa dari Kerajaan Galuh yang merupakan kerajaan bawahan dari Tarumanegara yang bernama Wretikandayun memberontak, melepaskan diri dari Tarumanegara. Tarusbawa yang telah dilimpahkan kekuasaan dari Kerajaan Tarumanegara menginginkan melanjutkan Kerajaan Tarumanegara, akan tetapi memindahkan kekuasaannya ke Kerajaan Sunda. Sehingga Kerajaan Tarumanegara berganti menjadi Kerajaan Sunda yang dipimpin oleh Tarusbawa. Pada masa pemerintahan Sana, raja ketiga dari Kerajaan Galuh, saudaranya yang bernama Purbasora melakukan kudeta. Raja Sana meminta bantuan dari Tarusbawa, raja Kerajaan Sunda, sehingga tahta dari Galuh dapat direbut kembali dari Purbasora. Hal tersebut mengakibatkan Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh yang awalnya pisah memiliki hubungan yang baik. Terlebih, putra dari Sana, yaitu Raja Sanjaya, menikahi putri dari Tarusbawa. Sepeninggal dari Tarusbawa, Sanjaya menantunya menyatukan kembali Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Kerajaan Sunda atau Kerajaan Pajajaran mencapai puncak keemasannya ketika dipimpin oleh Sri Baduga Maharaja Ratu Dewata, atau yang lebih dikenal dengan Prabu Siliwangi. Karena pada masanya berbagai pembangunan fisik dilakukan untuk memudahkan kehidupan dari kerajaan dan rakyat. Runtuhnya Kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda runtuh akibat dari serangan dari Kesultanan Banten yang ditandai dengan pemboyongan Palangka, Sriman Sriwacana atau Singgasana Raja dari Pakuan Pajajaran ke Keraton Surosoan di Banten oleh Maulana Yusuf. Pemboyongan Singgasana Batu tersebut adalah aksi simbolik terhadap tradisi politik masa itu, agar Pakuan Pajajaran tidak bisa menobatkan raja baru. Maulana Yusuf ditasbihkan sebagai penguasa sah dari Sunda karena dirinya masih memiliki darah Sunda atau darah Kerajaan Sunda dan merupakan canggah dari Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi. Dan Maulana Yusuf merupakan cucu dari Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati merupakan cucu dari Prabu Siliwangi, sehingga Maulana Yusuf memiliki hubungan darah dengan Kerajaan Sunda. Konon saat ditaklukkan Banten, sejumlah punggawa istana dari Kerajaan Pajajaran atau Kerajaan Sunda meninggalkan istana dan menetap di Lebak. Mereka menerapkan cara kehidupan Mandala yang ketat. Sekarang ini, masyarakat tersebut dikenal dengan orang Badui atau mereka menyebut diri mereka dengan nama orang Kanekes.
Selanjutnya, mari kita membahas mengenai kehidupan ekonomi dari Kerajaan Sunda atau Kerajaan Pajajaran. Kehidupan ekonomi Kerajaan Sunda atau Kerajaan Pajajaran bertumbuh pada sektor pertanian dan memiliki 6 pelabuhan yang membuat masyarakatnya bisa melakukan kegiatan perdagangan sekaligus pelayaran. Selanjutnya, mari kita membahas mengenai Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim bercorak muda yang pusat pemerintahannya berada di tepi Sungai Musi di sekitar kota Palembang sekarang. Daerah kekuasaan dari Kerajaan Sriwijaya membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, dan pesisir Kalimantan. Selanjutnya, mari kita membahas mengenai sumber-sumber sejarah dari Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, ada sumber dari dalam negeri. Sumber dari dalam negeri antara lain yaitu, yang pertama adalah Prasasti Telaga Batu. Prasasti ini ditemukan di Palembang. Isi dari prasasti ini adalah mengenai kutukan terhadap siapa saja yang melakukan kejahatan di Kerajaan Sriwijaya dan tidak taat kepada perintah raja. Selanjutnya adalah Prasasti Kota Kapur. Prasasti ini ditemukan di Pulau Bangka, berangkat tahun 608 Saka atau 686 Masehi. Melalui prasasti ini, kata Sriwijaya pertama kali dikenal. Di dalamnya disebutkan bumi Jawa tidak mau tunduk pada Sriwijaya. Yang dinamakan bumi Jawa adalah Kerajaan Tarumanegara. Adapun isi dari Prasasti Kota Kapur mengenai permintaan kepada para dewa untuk menjaga kesatuan Sriwijaya dan menghukum orang yang bermaksud jahat. Selanjutnya ada Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti ini ditemukan di tepi Sungai Tatang, di dekat Palembang yang berangkat tahun 605 Saka atau 683 Masehi. Adapun isi dari Prasasti Kedukan Bukit adalah seorang bernama Sapunta Hyang mengadakan perjalanan suci atau Sidayatra menggunakan perahu. Ia berangkat dari Minangkabau dengan membawa tentara sebanyak 20.000 orang. Prasasti selanjutnya adalah Prasasti Karangberahi. Prasasti ini ditemukan di Jambi yang berangkat tahun 608 Saka atau 686 Masehi. Isi dari prasasti ini sama seperti Prasasti Kota Kapur. Selanjutnya ada Prasasti Ligor. Prasasti ini berisi pujian bagi raja yang berhasil menaklukkan musuhnya. Disebutkan juga tentang ibu kota Ligor yang berfungsi mengawasi pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka. Prasasti ini pula menyebutkan bahwa Raja Sriwijaya Dharma Setu mendirikan pelabuhan di Semenanjung Melayu di dekat Ligor. Prasasti selanjutnya adalah Prasasti Nalanda. Prasasti ini berisi mengenai perintah pembangunan sebuah biara di Nalanda atas perintah Raja Balaputradewa. Dalam prasasti ini juga disebutkan bahwa Kerajaan Sriwijaya telah mengadakan hubungan dengan Kerajaan Pala di Benggala, India Timur. Prasasti selanjutnya adalah Prasasti Talang Tuwo. Prasasti ini ditemukan di sebelah barat kota Palembang di daerah Talang Tuwo yang berangkat tahun 606 Saka atau 684 Masehi. Isi dari prasasti ini menyebutkan bahwa pembangunan sebuah taman yang disebut Sri Serta yang dibuat oleh Dapunta Hyang Sri Jayanaga
Dapunta Hyang Sriwijayanaga merupakan menantu dari Raja Linggawarman, raja terakhir Kerajaan Tarumanegara. Yang kedua adalah sumber dari luar negeri. Yang pertama adalah berita dari Tiongkok, menyebutkan bahwa Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7. Ising atau pendeta Tiongkok melaporkan bahwa terdapat 1.000 orang pendeta yang belajar agama Buddha pada Sakyakirti atau pendeta yang terkenal di Kerajaan Sriwijaya. Sumber luar negeri yang kedua yaitu berita dari Arab. Banyak pedagang Arab melakukan kegiatan perdagangan di Kerajaan Sriwijaya. Bahkan di pusat kerajaan ditemukan perkampungan sementara Arab. Yang ketiga adalah berita dari Tibet. Seorang pendeta bernama Atika datang dan tinggal di Sriwijaya pada tahun 1111 sampai 1023 Masehi dalam rangka belajar agama Buddha dari seorang guru bernama Dharmapala. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai kehidupan sosial politik dari Kerajaan Sriwijaya. Masyarakat Sriwijaya sebagian besar hidup dari perdagangan dan pelayaran karena letaknya yang strategis, sehingga berkembang menjadi kerajaan maritim dan pengendali jalur perdagangan India dan Tiongkok. Hasil bumi yang diperdagangkan pada Kerajaan Sriwijaya antara lain kemenyan, lada, damar, penyu, barang logam seperti emas, perak, gading gajah, kapur barus, kayu gaharu, cengkeh, pala, kapulaga, keramik, kain katun, sutra, dan lain-lain. Dalam rangka menjaga monopoli perdagangan, Kerajaan Sriwijaya menggelar ekspedisi militer untuk menaklukkan bandara-bandara pelabuhan pesaing. Berikut merupakan daerah-daerah yang berhasil dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya, antara lain Tulang Bawang, Kedah, Pulau Bangka, Jambi, Tanah Gentingkra, Kelantan, Pahang, Sunda, sampai Kerajaan Kalingga dan Mataram kuno. Puncak kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Zaman keemasan Kerajaan Sriwijaya di bawah kepemimpinan Raja Bala Putradewa pada tahun 850-an Masehi. Faktor pendukung pesatnya kemajuan Kerajaan Sriwijaya antara lain: yang pertama, letaknya yang strategis, yaitu berada di jalur perdagangan India dan Tiongkok. Menguasai jalur-jalur perdagangan. Hasil buminya menjadi komoditas perdagangan yang berharga. Armada laut dari Kerajaan Sriwijaya kuat karena bekerja sama dengan armada laut Kerajaan India dan Tiongkok. Pendapatan melimpah dari upeti raja yang ditaklukkan, cukai kapal asing, dan barang dagang serta hasil bumi. Runtuhnya Kerajaan Funan. Melayani distribusi ke berbagai Nusantara. Dari faktor pendukung tersebut mengakibatkan Kerajaan Sriwijaya maju sangat pesat. Kemajuan Kerajaan Sriwijaya tidak hanya termasyhur di Indonesia saja, melainkan di luar Indonesia, nama dari Kerajaan Sriwijaya juga terkenal. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai penyebab mundurnya Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama adalah serangan Kerajaan Pedang Kamulan Jawa Timur di bawah Raja Dharmawangsa pada tahun 900 Masehi
yang pada saat itu Kerajaan Sriwijaya diperintah oleh Raja Sudamani Wanuwadipa. Yang kedua, karena serangan Kerajaan Chola Mandala dari India pada tahun 1023 Masehi dan 1030 Masehi. Yang ketiga adalah karena negara Taklukan melepaskan diri dari Kerajaan Sriwijaya, seperti Ligor, Tanah Betingkra, Kelantan, Pahang, Jambi, dan Sunda satu persatu melepaskan diri dari kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Hal ini tentu saja berakibat pada kemunduran ekonomi dan perdagangan. Yang keempat, karena terdesak oleh Kerajaan Thailand. Yang kelima, karena serangan dari Kerajaan Majapahit pada tahun 1477 Masehi. Dan Kerajaan Majapahit berhasil menaklukkan Sriwijaya. Sejak saat itu, berakhirlah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya, yang keenam, mari kita bahas mengenai Kerajaan Kediri. Wilayah Kerajaan Jenggala meliputi daerah Malang dan delta Sungai Berantas, dengan pelabuhan meliputi Surabaya, Rembang, dan Pasuruan. Adapun wilayah Kediri meliputi Kediri dan Madiun yang sekarang. Selanjutnya, mari kita membahas mengenai sumber-sumber sejarah dari Kerajaan Kediri. Sumber-sumber sejarah ini yang digunakan para peneliti untuk mengetahui kehidupan di kerajaan-kerajaan sebelumnya. Sumber sejarah dari Kerajaan Kediri terdiri dari sumber asing. Sumber asing antara lain Kronik Tiongkok Ling Waitaita pada tahun 1178 Masehi. Kronik ini menyebutkan Pu Chialung merupakan nama lain dari Panjalu dan Kediri. Yang kedua ada Kitab Jivanji tahun 1225 Masehi oleh Chow Yu Kua yang menyebutkan Sukitan, sebuah kerajaan di Jawa Timur yang sebenarnya adalah Kediri. Yang kedua, sumber sejarahnya merupakan prasasti. Antara lain, Prasasti Banjaran pada tahun 1052 Masehi. Prasasti ini berisi cerita kemenangan Panjalu dari Jenggala. Yang kedua ada Prasasti Hantang pada tahun 1135 Masehi. Prasasti ini berisi tentang pemerintahan Srijayabaya. Selanjutnya, mari kita membahas mengenai kehidupan politik dari Kerajaan Kediri. Kehidupan politik pada awal Kerajaan Kediri ditandai dengan perang saudara antara Samarawijaya yang berkuasa di Panjalu dan Panjigarasakan yang berkuasa di Jenggala. Pada tahun 1052 Masehi, antara keduanya terjadi perebutan kekuasaan. Pada tahap pertama, Panjigarasakan dapat mengalahkan Samarawijaya dari Kerajaan Panjalu. Selanjutnya, di Jenggala berkuasa raja-raja pengganti Panjigarasakan. Setelah itu tidak terdengar berita mengenai Kerajaan Panjalu dan Jenggala. Perebutan dua kekuasaan antara Panjalu dan Jenggala ini dituliskan dalam kitab Bharatayuda. Baru pada tahun 1104 Masehi tampil Kerajaan Panjalu dengan rajanya yang bernama Jayawangsa. Yang selanjutnya kerajaan ini lebih dikenal dengan nama Kerajaan Kediri yang ibu kotanya di Daha.
Pada tahun 1117 Masehi, Raja Kediri adalah Raja Bameswara. Selanjutnya, pada tahun 1135 Masehi, Raja Kediri adalah Raja Jayabaya. Jayabaya adalah raja yang terkenal ramalannya, dan ramalannya dibukukan dalam buku berjudul Jangka Jayabaya. Beliau meninggalkan 3 prasasti, yaitu antara lain yang pertama adalah Prasasti Hantang, Prasasti Talan, dan Prasasti Desa Jepun. Dalam Prasasti Hantang ada tulisan Panjalu Jayati, yang artinya Panjalu menang. Tulisan tersebut untuk mengenang kemenangan Panjalu atas Jenggala. Pada masa pemerintahan Jayabaya, Kediri mencapai puncak kejayaan. Jayabaya berhasil mengatasi semua kekacauan di kerajaan sehingga rakyatnya hidup dengan makmur. Pada masa pemerintahan Jayabaya ini, digubah Kitab Bharatayuda oleh Empu Sedah dan dilanjutkan oleh Empu Panulu. Selanjutnya, pada tahun 1182 Masehi, Raja Kediri adalah Kameswara, yang terkenal pada masa pemerintahannya adalah karya sastra Jawa yang berkembang pesat seperti Kitab Kakawin dan Cerita Panji atau cerita tentang kepahlawanan. Selanjutnya, pada tahun 1185 Masehi, Raja Kediri digantikan oleh Raja Kertajaya atau yang disebut dengan nama Prabu Dandang Gendis. Pada masanya, situasi Kediri tidak stabil karena perselisihan antara para Brahmana. Perselisihan ini terjadi karena Kertajaya sombong dan melanggar adat, sehingga memperlemah pemerintahan. Para Brahmana berlindung ke Ken Arok, yang pada saat itu adalah penguasa Tumapel. Sehingga pada tahun 1222 Masehi, Ken Arok menyerang kerajaan Kediri sehingga kerajaan Kediri kalah. Yang keempat, mari kita membahas karya sastra dari Kerajaan Kediri. Kita tahu bahwa raja-raja dari Kerajaan Kediri memiliki seni atau karya sastra yang tinggi. Karya sastra dari Kerajaan Kediri antara lain yang pertama adalah Kitab Bharatayuda. Pada kitab ini ditulis pada zaman Jayabaya untuk memberikan gambaran terjadinya perang saudara antara Kerajaan Panjalu melawan Kerajaan Jenggala. Dalam perang saudara tersebut digambarkan dengan perang antara Kurawa dan Pandawa yang keduanya merupakan keturunan Bharata. Yang kedua ada Kitab Kresnayana yang ditulis oleh Empu Triguna pada zaman Raja Jayaswara. Kitab ini berisi perkawinan antara Kresna dan Dewi Rukmini. Yang ketiga adalah Kitab Semara Dadana yang ditulis oleh Empu Triguna pada zaman Raja Kameswara. Pada kitab ini menceritakan Semara dan Rati, pasangan suami istri yang menggoda Dewa Siwa yang sedang bertapa. Semara dan Rati mendapat kutukan dan mati terbakar oleh api atau dahana karena kesaktian Dewa Siwa. Namun, mereka dihidupkan lagi serta menjelma sebagai Kameswara dan permaisurinya.
Yang keempat adalah Kitab Lugdaka yang ditulis oleh Empu Tanako pada zaman Raja Kameswara. Pada kitab ini berisi tentang pemburu yang bernama Lugdaka yang sudah banyak membunuh. Suatu ketika Lugdaka mengadakan perjamuan yang istimewa kepada Siwa, sehingga rohnya yang seharusnya masuk neraka karena banyak membunuh orang menjadi masuk surga. Oke anak-anak, itu merupakan penjelasan mengenai kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita sudah membahas mengenai kerajaan Sunda atau kerajaan Pajajaran, kerajaan Sriwijaya, dan yang terakhir adalah kerajaan Kediri. Saya harap dari penjelasan yang sudah saya jelaskan, kalian bisa lebih memahami kehidupan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Oke, kita lanjutkan lagi pembahasan mengenai kerajaan Hindu-Buddha di materi minggu depan. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.